Halo semuanya, terima kasih untuk para orang tua, kakak-kakak, dan teman-teman yang sudah mau berkunjung dan menonton video presentasi final aku. Perkenalkan, nama aku Karenza dari KPB kelas 12, dan di presentasi final kali ini aku ingin menceritakan sedikit mengenai masa depan aku setelah lulus dari KPB. Nah, untuk judul presentasinya adalah New Beginning for Better Tomorrow. Alasan aku menulis judul ini itu karena aku akan memulai membuka halaman baru untuk besok sampai ke depannya. Untuk slide pertama adalah self-introduce. Jadi nama lengkap aku adalah Audrey Karenza Subrata. Jadi sebenarnya siapa sih Audrey Karenza Subrata ini? Jadi dia itu seorang gadis yang berumur 18 tahun sedang memulai membuka halaman baru untuk memulai kehidupan baru ke depannya. Hal-hal yang disukai itu menulis, menggambar, traveling, dan foto-foto pemandangan. Setelah itu mengenai diri aku sendiri, sebenarnya aku tuh tipe orang seperti apa sih? Ada 4 poin. Yang pertama itu aku tipe orang yang pelupa, lalu aku bisa membutuhkan orang lain jika mereka membutuhkan bantuan aku, atau secara inisiatif aku bertanya kepada mereka apakah mereka membutuhkan bantuanku atau tidak. Lalu aku bisa bersosialisasi, tapi itu juga tergantung tempat dan orangnya. Lalu yang terakhir adalah aku berusaha untuk bisa tetap memegang passion yang sedang aku pegang saat ini. Kalau yang bertanya, passion apa sih yang sedang aku pegang saat ini? Passion yang aku sedang pegang saat ini adalah bahasa Inggris. Lalu hal-hal yang aku dapatkan selama di KPB ini ada 4 poin juga. Yang pertama itu percaya diri, lalu belajar lebih tanggung jawab, belajar datang tepat waktu, dan yang terakhir adalah mengumpulkan tugas di waktu yang sudah diberi atau kami sendiri yang kasih tenggat waktunya gitu loh. Aku akan menceritakan salah satu dari 4 poin ini. Misalnya percaya diri gitu, karena waktu itu kan pada semester 2 kelas 11 tuh ada program magang. Nah di sana aku ketika berhasil menemukan tempat untuk magang, aku langsung kontak orangnya, lalu kapan aku bisa ketemu secara langsung gitu untuk bertanya lebih lanjut hal apa saja yang harus aku siapkan untuk boleh dan bisa magang di sana. Hal-hal yang menyenangkan serta aktivitasnya, jadi ada banyak hal yang aku lakukan selama 3 tahun terakhir selama di KPB. Itu aku melakukan proyek mandiri, proyek bersama, berkunjung ke beberapa komunitas, melakukan kegiatan fundraising, dan magang. Nah, aku akan menceritakan salah satu dari 5 poin ini, yaitu melakukan berkunjung ke beberapa komunitas. Karena pas semester pertama kelas 10 kan kita berkunjung ke GSSI, terus juga berkunjung ke tempatnya Kamisba yaitu di Cimahi. Lalu seperti di GSSI itu kita bersama Bu Tini diajarkan cara mengolah sampah. Lalu di Kamisba kita belajar cara membuat pupuk dari kotoran ayam, lalu dari batang pohon pisang lebih tepatnya. Setelah itu kita juga dikasih lihat cara dan proses pembuatan keju mozzarella yang awalnya dari susu sampai pada akhirnya menjadi keju mozzarella. Dan waktu itu kita mencoba keju tersebut dan rasanya sangat enak, dan kita waktu itu melakukan uji coba dengan keju mozzarellanya, yaitu dengan sendok dan korek api biar si kejunya bisa meleleh. The future plans. Nah, di slide kali ini aku ingin menceritakan masa depan aku selama 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan sebagainya. Untuk 3 tahun ke depan ini, jadi 3 bulan ke depan dari sekarang aku akan menjadi mahasiswa baru di salah satu universitas swasta di Bandung dengan jurusan sastra Inggris. Lalu yang kedua, aku ingin mencoba mencari kegiatan sampingan untuk bisa mendapatkan uang serta pengalaman baru. Lalu yang terakhir itu mencoba mencari relasi lebih luas lagi yang berhubungan dengan passion aku, yaitu bahasa Inggris. Jadi kayaknya cukup menyenangkan kalau aku punya relasi lebih lagi yang juga berhubungan dengan passion aku. Lalu untuk 5 tahun ke depan itu mulai mencari pekerjaan yang sesuai passion setelah lulus dari kuliah. Itu pun kalau bisa, karena kan kita nggak ada yang tahu ya kalau kita di masa depan tuh akan seperti apa dan menjadi apa. Tapi semoga
aku bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion aku. Lalu yang kedua adalah melakukan hal-hal yang menarik. Yang ketiga, mencoba untuk eksplorasi dunia luar lebih luas lagi. Melakukan hal-hal menarik itu juga untuk mengisi waktu luang sih. Jadi misalnya kalau aku istilahnya nganggur, aku bisa mencari kegiatan atau apa gitu yang menurut aku menarik dan bermanfaat. Aku ingin mencoba melakukannya. Terus untuk eksplorasi dunia luar lagi, karena aku yakin di luar sana pasti ada hal-hal baru, hal-hal yang menyenangkan dan sebagainya. Karena kan saat ini aku masih berada di dalam dunia rumah dan dunia sekolah. Itu bukan berarti aku ingin keluar dari rumah atau sebagainya. Cuman karena aku juga udah mulai dewasa, ingin mencoba untuk mencari hal-hal yang menarik, baru, dan memberikan diri sendiri pengalaman baru gitu. Untuk 10 tahun ke depan, pastinya aku ingin menikmati hidup dengan cara apapun itu, bebas sih, yang penting aku bisa benar-benar menikmati hidup. Lalu yang kedua ini memiliki keluarga sendiri, karena aku juga meskipun sekarang masih berusia 18 tahun, tapi aku kan suka buka-buka Pinterest, nyari inspirasi untuk ke rumah impian aku di masa depan. Mungkin akan terasa menyenangkan dan keren jika suatu hari nanti di masa depan bisa membangun rumah impian bersama keluarga sendiri. Lalu yang terakhir tuh mencoba untuk merealisasikan mimpi-mimpi yang belum sempat direalisasikan. Karena aku sendiri juga punya banyak mimpi kan, dan jujur sih saking banyaknya aku juga nggak inget semuanya, banyak yang lupa. Tapi mungkin di masa depan sana ketika aku lagi ngelakuin kegiatan apa gitu, terus kayak keinget mimpi aku yang dulu atau apa, aku bisa mulai perlahan-lahan untuk mulai melakukan untuk bisa mewujudkan mimpi aku menjadi nyata. Habis itu hal-hal yang aku ingin eksplorasi lebih lanjut itu fotografi, mencoba menulis naskah cerita, mencoba menulis untuk alur film, eksplorasi dalam bidang fashion, dan yang terakhir adalah ingin mencoba belajar menjadi narator. Untuk fotografi ini aku terinspirasi dari salah satu murid SMP di SMIPA. Jadi waktu itu aku melihat akun Instagramnya yang hasil dari jepretan foto-fotonya, dan menurut aku tuh cukup keren dan bagus. Terus aku terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, dan akun Instagram aku adalah The Black Phone yang isinya tuh tentang hasil foto-foto aku yang sampai saat ini sih aku foto-fotonya masih menggunakan kamera HP sih. Habis itu karena aku suka menulis, aku ingin mencoba untuk nulis naskah cerita, alur film, karena menurut aku cukup keren sih. Karena ketika aku nonton di TV atau nonton film pendek di YouTube, nonton film di bioskop, aku terasa terbawa suasana ketika si alur filmnya tuh keren gitu atau menyentuh. Terus juga kan untuk menjadi narator, ketika sebelum ada corona, aku masih suka sering ke bioskop untuk nonton film-film yang keren. Terus kan biasanya sebelum aktor maupun aktrisnya kayak ngomong naskah mereka tuh kan suka ada naratornya kan, untuk kayak ngomong sebagai pembuka filmnya. Dan menurut aku tuh cukup keren, dan itu tuh aku secara pribadi bisa terasa gitu loh si filmnya ceritain tentang apa, terus aku juga bisa terbawa suasana sama si filmnya. Lalu yang terakhir eksplorasi dalam bidang fashion, karena aku juga sekarang suka sering buka Pinterest untuk nyari inspirasi dalam fashion. Jadi aku suatu saat nanti aku ingin banget coba untuk nge-thrift dengan baju-baju yang aku udah kayak save di Pinterest, karena menurut aku cukup keren sih. Karena kan aku tipe orang yang kasual, yang sukanya tuh simple. Jadi aku pengen banget suatu saat nanti bisa belajar lebih lanjut lagi dalam bidang fashion. Tapi untuk saat ini karena aku masih pemula, aku akan palingan mencoba baju-baju yang saat ini masih aku punya di lemari baju aku sendiri. Palingan aku kayak
otak-atik atau melakukan mix and match. Lalu untuk end goals aku adalah ada 2. Yang pertama, semasa aku kuliah nanti, aku ingin bisa membuktikan kepada diri aku sendiri kalau aku tuh mampu dan bisa. Karena di kuliah nanti tuh kan aku memilih jurusan sastra Inggris, dan aku ingin membuktikan kepada diri aku sendiri kalau aku tuh sebenarnya bisa loh melakukan kegiatan ini dengan jurusan aku pilih sendiri. Lalu yang kedua, tentunya jangan lupa aku harus membahagiakan diri aku sendiri dengan apapun itu caranya. Bebas sih, yang penting aku bisa benar-benar merasa senang dan merasa bahagia. Lalu untuk konklusinya, selama 3 tahun terakhir ini, pada akhirnya aku bisa mulai berani untuk berbicara yang sebenarnya dan berusaha untuk tidak kabur dari masalah atau hal-hal yang menurut aku hal tersebut menyulitkan. Misalnya seperti aku sama teman-teman lagi ngumpul gitu, terus kita ada kegiatan apa, dan setiap orang harus memiliki job desk-nya masing-masing. Dan ketika mulai pembagian job desk dan menurut aku job desk tersebut sulit, aku akan mencoba mencari alasan untuk tidak mengambil job desk tersebut. Jadi aku mencoba untuk mengambil job desk yang lain, meskipun job desk tersebut tetap aja susah, tapi di benak aku tuh job desk ini tuh lebih lebih nyambung ke aku. Maksudnya aku lebih bisa melakukan job desk tersebut daripada job desk yang aku hindari gitu. Sekian dan terima kasih dari presentasi final aku. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pertama-tama aku mengucapkan terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi aku, Farah. Pada kesempatan kali ini aku mempresentasikan sedikit tentang rencana hidup aku setelah lulus dari KPB. Jadi presentasinya akan dimulai dengan perkenalan, terus apa saja yang sudah aku lakukan selama 3 tahun terakhir ini, terus bagaimana kondisi aku sekarang, dan pastinya dilanjutkan dengan rencana hidup aku serta kontribusi apa yang bisa aku berikan. Jadi salam kenal, aku Farisma Armila, umur aku 18 tahun, aku dari KPBK 12 Telang. Jika aku diminta untuk mendeskripsikan diri aku sendiri menggunakan 3 kata, kata itu antara lain adalah idealis, observan, dan perfeksionis. Jadi presentasi kali ini aku bagi menjadi 3 segmen, yakni masa lalu, sekarang, dan masa depan. Selama 3 tahun terakhir ini, aku pastinya belajar sebagai murid KPB Semi Palar, dan 3 tahun ini merupakan 3 tahun yang sangat berarti bagi aku. Di kelas 10 ada banyak kegiatan dan proyek yang kita lakukan, tapi di sini aku ingin sharing sedikit tentang kegiatan yang menurut aku berkontribusi besar dalam membangun pribadi aku yang sekarang ini. Di antara itu ada proyek trial Givoscope dan Automata, terus ada proyek furnitur, proyek Mandiri Mendai yang merupakan proyek mandiri paling menyenangkan yang pernah aku buat, ada juga gallery walk, mentoring, dan dari situ aku bergabung dengan komunitas Bahas Sinema di mana aku menemukan minat baru aku. Jadi, di kelas 10 ini aku belajar untuk olah waktu dan diri aku sendiri. So, aku juga eksplorasi terlihat dari proyek mandiri aku, proyek trial aku, terus komunitas dan semacamnya. Terus juga aku belajar untuk kerjasama, bukan cuma dari proyek furnitur atau gallery walk, tapi di sini aku juga kerjasama sama mentor agar diskusinya berjalan dengan lancar. Di kelas 11 ini, untuk proyek mandirinya aku membuat zine yang merupakan proyek mandiri paling sulit di KPB. Proyek sulit aku ya, yang paling sulit di KPB. Dan kenapa ini sulit? Karena setiap minggunya aku mendorong diri aku untuk membuat artwork yang baru dengan medium yang terbatas dan tema yang sempit juga. Terus di situ anak buahnya kita ada pameran de finale, terus aku bersyukur banget aku dapat kesempatan untuk magang di 9 Matahari. Terus kita juga ada penggalangan dana, terus ada eksibisi romansa Cendramawa yang sangat ambisius, dan tentunya trip 2 hari 1 malam di Karbi. Jadi kelas 11 ini dari magang, terus fundraising, dan eksibisi, aku belajar work ethic yang baik, dan tentunya aku jadi harus belajar adaptasi juga. Dan banyak banget kegiatan di mana aku harus belajar untuk memanfaatkan waktu dan sumber daya dengan optimal gitu. Karena ada banyak banget kejadian di mana kita keteteran waktu, energi terbatas, terus sumber daya juga nggak ada, dan kita harus memaksimalkan yang tersedia aja gitu. Sementara di kelas 12 ini ada beberapa kegiatan yang menurut aku cukup berpengaruh sama aku, yaitu buku KPB, terus berkunjung ke Gabung sama seminggu,
terus ada wacana untuk kegabung kedua kalinya meskipun gak jadi karena ada kebijakan pandemi yang baru, tapi prosesnya itu sangat berharga banget buat aku. Terus ada juga ujian kesetaraan, terus proyek mandiri Drana yang cukup berbeda sama yang lainnya karena biasanya aku ngomong sama orang di proyek aku udah tahu gitu apa yang aku bakal dapatkan. Aku udah punya ekspektasi kalau diskusi kali ini dapat menjawab permasalahan yang aku alami di proyek mandiri aku. Tapi kalau untuk proyek mandiri Drana ini, aku nggak punya ekspektasi apa-apa, tapi selalu pada akhirnya aku dapat pelajaran yang baru gitu. Dan di kelas 12 ini, mayoritas waktu aku habis untuk membangun portofolio, dan aku bersyukur banget di bulan Mei lalu aku sempat ngambil tes IELTS. Jadi di kelas 12 ini pastinya aku belajar untuk olah minat dan bersikap persisten dari buat buku, ujian kesetaraan, proyek mandiri, membangun portofolio, dan pastinya aku belajar untuk memposisikan diri. Jadi, apa pembelajaran yang aku dapat selama 3 tahun ini? Pembelajaran itu adalah semua hal bisa dipelajari. Yang dimaksud di sini bukan cuma matematika, rumus ekonomi, atau software baru, tapi di sini aku belajar kalau hal-hal seperti sabar, berpikir positif, mendengarkan, itu bisa dipelajarin gitu. Itu butuh waktu untuk aku proses. Nah, sekarang aku mau bahas sedikit tentang SWOT aku. Dari list yang tertera di sini, aku merasa strength terbesar aku ada di keinginan aku yang cukup kuat untuk terus belajar dan berkembang. Tapi aku tetap aja pastinya punya kekurangan, dan di situ adalah kerja kelompok. Aku kurang jago kerja kelompok, terus aku juga tipe orang yang mudah kehilangan motivasi. Aku ini tertarik untuk bekerja di industri kreatif, dan aku melihat industri kreatif itu semakin meluas, dan aku bisa melihat itu sebagai peluang bagi aku. Terus aku juga ada rencana untuk kuliah, dan aku aktif dalam membangun portofolio aku. Itu bisa jadi peluang aku juga. Tapi tetap aja pasti ada hambatan dari luar, seperti dunia industri kreatif yang aku inginkan ini itu kompetitif gitu. Terus ada banyak banget orang yang lebih capable dengan experience yang pastinya jauh lebih banyak daripada aku. Sekarang aku mau sharing sedikit tentang ikigai aku yang pastinya berbeda banget sama yang aku buat pas kelas 10. Aku merasa aku itu jago dalam multitasking dan SKS. SKS itu maksud aku sistem kabut semalam. Kalau misalnya ada tugas, aku jago banget nyelesain itu di menit-menit terakhir. Terus apa yang aku suka itu ada kajian film, diskusi, membuat karya, dan make up. Tapi skill aku yang bisa dibayarkan itu ada lukisan, gambar, desain, dan mungkin mengajar seni. Di mata aku, apa yang dunia itu butuhkan itu ada aksesibilitas, keadilan, dunia yang aman dan nyaman, juga kesadaran diri serta lingkungan. Jadi dari sini aku bisa simpulkan kalau passion aku itu ada di art director dan stage designer, dan mission aku adalah ada sebagai relawan dan mungkin seniman lepas. Nah, setelah 3 tahun belajar, sekarang aku bisa dengan objektif memberikan pandangan aku tentang apa sih pencapaian yang sudah aku dapat. Dan ini semua saling terikat satu sama lain tentang self-acceptance, yaitu lebih mengenal diri aku sendiri, lebih terbuka, dan lebih berani. Aku lebih mengenal diri sendiri karena sekarang aku tahu apa yang aku ingin lakukan gitu. Terus aku juga lebih terbuka dalam sharing hal itu, dan juga dengan menjadi lebih berani, karena aku dulu takut banget gagal, dan sekarang aku kayak lebih chill untuk gagal pun. Dan aku juga sekarang seperti lebih terbuka tadi, aku lebih berani untuk membagikan karya dan cerita aku. Sekarang kita masuk ke segmen masa depan. Di sini aku akan sharing sedikit tentang rencana aku selama 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun ke depan dari sekarang. Nah, untuk yang 1 tahun, aku pastinya punya 12 bulan untuk melakukan ini, yaitu kuliah. Selama kuliah aku ingin membuat teman, terus update webtoon aku, dan aku bakal terus membangun portofolio aku, mungkin dengan cara aku bekerja sebagai freelance ilustrator. Mungkin Agustus ini aku akan memulai lembar baru di hidup aku karena aku bakal kuliah bulan Agustus depan. Nah, untuk 5 tahun, selama aku kuliah ini pastinya aku akan membuat proyek sampingan. Terus aku juga ingin sempat magang di studio. Dan aku asumsikan tahun 2004 aku udah lulus. Setelah mendapat gelar SDS ini, aku akan mencari sumber pendapatan aku, antara itu kerja di perusahaan lain, atau aku punya studio, atau aku bisnis. Dan sisa tahunnya, yaitu 2005 dan 2006, aku akan mulai persiapan S2. Dan jika aku cukup matang persiapannya, mungkin 2026-nya aku bisa S2 juga gitu. Tapi jika aku kuliahnya berhasil keluar S2-nya, maksud aku di tahun 2007, berarti tahun 2008 aku udah lulus dengan gelar Master of Arts.
Dan harapan aku pas aku di range umur segitu aku udah punya studio pribadi. Terus aku mungkin bergabung dalam proyek membuat film, baik itu animasi ataupun bukan. Terus aku ingin banget dengan pengalaman yang aku dapat, pengetahuan yang aku punya, dan gelar yang aku udah dapatkan, aku bisa bekerja sebagai stage designer untuk teater mungkin ya. Terus aku ingin 10 tahun ke depan, aku sudah memiliki pola hidup yang sehat. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya adalah apa kontribusi yang bisa aku berikan? Pastinya aku bisa menyumbangkan keterampilan dan layanan yang aku punya. Terus aku juga ingin membuat karya sebagai medium informasi untuk mereka yang tidak bersuara atau mereka yang tidak disuarakan, seperti tanaman, laut, hewan, atau mungkin kaum-kaum marginal gitu yang dibungkam. Sebagai orang yang suka mengekspresikan dirinya menggunakan karya, aku berharap aku bisa membuat wadah itu untuk orang lain. Terus aku juga ingin bergabung dalam kegiatan yang aktif dalam menyelesaikan masalah. Jadi titik kata, aku ingin bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan art and humanitarian. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat tinggal. Halo, nama aku Natalia dari kelas 12 Selang. Di video kali ini aku bakal mempresentasikan tentang proses selanjutnya setelah aku keluar dari KPB ini. Setelah lulus, bukan setelah keluar ya. Nah, di presentasi kali ini aku kasih judulnya itu restart karena aku ingin memulai kembali dan melanjutkan perjalanan hidup aku. Begitu. Dan siapa aku? Ya, aku orangnya manja banget, terus ceroboh. Tapi aku juga bisa mandiri karena kebanyakan keinginan aku itu aku pengennya mandiri, terus pergi-pergian, terus eksplorasi. Terus aku juga pekerja keras, bisa dibilang begitu, tetapi untuk hal-hal yang aku sukai saja. Misalnya aku mau mencapai suatu hal, pasti aku kejar sampai dapet. Terus aku juga suka kabur-kaburan dari mana ya, suka kabur pergi-pergian ataupun suka kabur dari masalah. Aku suka kabur dari masalah ketika aku gak suka sama apa yang lagi dikerjain. Nah, itu aku bakal kabur. Dan hal yang aku suka itu aku suka eksplorasi, karena di eksplorasi itu aku merasakan kayak wah, aku dapat hal-hal yang baru nih, aku dapat dapat pencerahan atau enggak dapat pengalaman lah seenggaknya. Terus aku juga suka mager. Jadi karena mager ini jadi akunya banyak kegiatan-kegiatan yang ketunda gitu. Dan aku juga suka tantangan. Dimana itu ada tantangan pasti aku suka. Dan kalau tantangan itu udah berakhir, kayak udah kecapai, pasti aku gak akan suka lagi dan pindah cari tantangan yang lain. Makanya itu aku pengen eksplorasi. Aku pengen eksplorasi bukan karena hanya suka tantangan doang, tapi aku pengen nyari apa yang bener-bener aku suka walaupun gak ada tantangannya gitu. Dan aku juga suka traveling. Dari traveling itu aku juga suka fotografi. Dan jadi selagi traveling aku sambil fotografi sekalian, dan mungkin video juga, tapi lebih banyak ke fotografi. Fotografinya fotografi alam sih, bukan kayak manusia gitu. Dan selama aku di KPB aku ngapain aja? Kelas 10 aku berkomunitas bersama Kebun Belakang, Butini yang dari Cibunut, maksudnya di Cibunut, dan Sanggar Mitra. Nah, itu kita satu semester kita di sana berkomunitas bareng-bareng. Lalu kita juga ada berproyek seperti proyek bikin tempat tisu, terus ada jalan-jalan bersama kelas SD kalau nggak salah, SD kelas 6 kalau nggak salah, atau kelas 5 aku lupa. Terus aku dan seangkatan kita ada proyek besar, yaitu proyek furniture
Dan kita presentasi udah gitu kita juga bikin pameran kelas 11 kita bikin pameran romansa Candamawa bersama kelas 10 yang sebelumnya. Terus kelas 10 yang sebelumnya enggak, maksudnya yang mereka sekarang kelas 11. Nah dulu kita itu kelas 10 dan kelas 11 dan bikinlah romansa Candamawa, yaitu pameran kain. Dan terus kita kelas 11 juga pernah, di kelas 11 kita pernah bikin The Finale itu kayak proyek mandiri, dan kita ngemural lalu fundraising tadinya untuk penggalangan dana untuk ke Belitung, tapi tidak jadi. Terus kita juga trip bersama kelas 11 ke Karambi, itu seru banget. Jadi kita itu sebenarnya di waktu sebelum ke Karambi itu kayak renggang semua, anak-anaknya renggang, dan di Karambi itu menyatukan kita dan seru banget. Dan aku juga sempat magang di Karambi, itu salah satu fotonya. Lalu di kelas 12 kita cuma belajar ujian. Terus ada proyek mandirinya aku buat pakaian eco friendly, itu salah satu desainnya. Dan sebenarnya ada proyek koperasi, cuma aku tidak mengikutinya karena ya itu, kalau aku nggak suka ya aku kabur. Nah tapi ada alasan tertentu, dan itu cuma jadi alasan pribadi aku aja dan hal remeh. Jadi aku malu kalau ngasih taunya, dan aku nggak akan pernah ngasih tahu. Dan yang terakhir itu kita tadinya mau pergi ke Gambung lagi yang kedua kalinya, tapi pas udah nyiapin board game, udah nyiapin proposal, tapi ternyata dari daerah Gambungnya kayak menolak dulu karena lagi keadaan COVID juga. Jadi akhirnya udah deh. Dan untuk 1 tahun ke depan aku bakal coba eksplorasinya apa aja, banyak, kayak masak, belajar bahasa, dan lain-lain. Dan aku juga bakal coba part time untuk dapetin uang untuk kehidupan sehari-hari. Dan aku pengen banget tinggal sendiri supaya aku menjadi orang yang mandiri, dan juga aku pengen masuk ke beberapa komunitas kali ya. Dan 5 tahun ke depan kemungkinan aku bakal kuliah, belum tentu, soalnya aku belum tahu apa jurusan yang aku pengen. Dan aku juga bakal kerja, ini kerjanya yang udah kerja tetap, tapi nggak sampai yang berapa belas jam, nggak mungkin, soalnya aku juga pengen berkomunitas. Dan aku pengen dari eksplorasi 1 tahun ke depan itu, aku pengen punya satu hobi khusus yang aku suka, yang benar-benar aku suka. Dan 10 tahun ke depan aku pengen punya kafe. Aku juga pengen punya peternakan atau pertanian, agar aku mendapatkan lebih banyak uang untuk, misalnya ya kan aku suka eksplorasi ya, aku pastinya butuh uang untuk eksplorasi itu. Dan aku juga bakal traveling, dan aku bakal coba masuk NGO. Nah, apa aja sih yang aku eksplor? Aku bakal nge-eksplor kayak naik gunung, terus belajar bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Terus aku juga pengen banget belajar tarian-tarian adat gitu, karena kayak kelihatannya tuh kayak seru, tapi ternyata susah gitu. Terus aku juga pengen coba eksplor memasak, menanam, berenang, kerajinan tanah liat, terus belajar pertanian, atau enggak diving, atau enggak banyak sih yang mau aku eksplor yang kayak kayak belum sempat gitu. Udah gitu, harapannya aku pengen jalan-jalan ke berbagai gunung. Kenapa ke berbagai gunung? Karena aku tahu kelemahan aku itu kayak naik gunung. Setiap naik gunung aku pasti kecapeannya tuh sampai ngos-ngosan dan sulit lah. Nah, aku pengen cobain aku pengen menantang diri untuk bisa jalan-jalan ke berbagai gunung. Dan aku pengen punya satu hal yang aku suka dari
explore yang tadi. Soalnya aku suka diving. Ya udah, aku tetap lanjutin diving, tapi tetap eksplorasi berbagai macam lagi. Dan aku juga pengen dapat sertifikat diving karena kayak apa ya? Karena kelihatannya seru diving. Apalagi ngelihat binatang-binatang kayak kura-kura, penyu atau enggak baby shark. Banyak lah, waktu itu juga aku pernah nemu. Dan aku juga pengen, harapannya aku bisa mandiri, nggak kayak manja lagi. Dan aku pengen banget sebenarnya kuliah, cuma karena sekarang belum tahu apa jurusan yang pengen aku pilih, jadi aku memutuskan untuk gap year dulu. Dan silakan jika ada saran ataupun pertanyaan. Sekian, terima kasih. Okay, hello. My name is Alexander Toby. I am from KPB kelas 12 angkatan 3, and today I will be talking about my life plan. Today's presentation will start from my self process, which is the internal process, and then the people and inspirations, that is the external process, goals and dreams that I listed down, then my timeline and target for 5 years ahead after my graduation, and then it will end with a conclusion. In the self journey, I learned that I have many interests, from arts, fashion, sports, music, lifestyle, F&B, language and culture, and many more. From that, I learned that my interests have to be explored one by one, maybe. And from exploring these interests, I learned that these interests will be more interesting for us and other people if we create something from them, if we do something with these interests. And for example, language and culture, when I went to Brazil for my exchange student program in 2019 and 2020, I learned that learning a new language is not that easy, but learning the culture and learning how the people live over there, it's really interesting. That's what and that's why I fall in love with the language and culture. Not just because now I can speak Portuguese, but because now I can interact with the people of Brazil. Okay, and next is for my inspirations, the people that have been in my life and helped me grow and helped me develop this far. I would like to mention my school, of course, Rumah Belajar Semi Palar. It helped me on my formal education, the self-development, since I've been with them 14 years since I was 2 or 3 years old. And then I would like to mention, of course, my friends and family, my safe space, my connections. They help me fulfill my social needs, my social skills, the importance of relations and connections when I want to create something from my interests. Those are from my friends and family, of course. And like I said, the Rotary Youth Exchange program helped me with my communication skills,
my independence, of course, when I was in Brazil for 1 year, and I really didn't know how to communicate with other people. That creates pressure, and maybe it helps my adaptation skills and awareness. Uh, it helped me grow all of these things and responsibility. And lastly, I have my business, Poland Fruits and Livelihood. It is a mocktail bar, and from this business, I learned a lot of things, from like teamwork, leadership, self and company management, importance of responsibility, consistency, and commitment. I really learned a lot about business and how to manage things from Poland. From there, I listed down my dreams and my goals and dreams. I remember that I wanted to be a fashion designer, an artist, like painter or something, brand owner, manager, musician, creative director, event organizer, jeweler and artisan, bartender, barista, gallery manager. I have like a lot of ambitions that I myself think that, yeah, why not? If I can be almost all of them, why not? I don't want to be just focused on one thing, while I can explore all of my interests in this life, because that's what makes life interesting, are my interests. For 5 years ahead, my plan is to focus on Poland, my mocktail bar. It is said to be, I plan it to be financially stable this year, 2021, and to break even point 2 years ahead, that is 2023. And the next thing I want to focus on is anniversaries. That is a sustainable clothing brand that I built with my friend. It is set to release its first season at the end of this year, that is 2021, and Poland and anniversaries will be running until like 2026. That is the end of my 5-year plan, so it will go on. And then next year, I want to join a 6-month course at NAFA Singapore in jewelry appreciation. That's Nanyang Academy of Fine Arts. I want to join this course to learn how to make proper rings, proper pendants for jewelry. And then after that, I want to practice my jewelry making, and then study alternative materials such as recycled copper or iron, and make my own sustainable jewelry brand in 2023. And then after all of these brands that I want to make, I still want to go on with my hobbies, of course, in music, in sports. I want to study creating my own music, never stopping exploring my own music, understanding sound engineering and quality. I want to learn how the music business works. I want to commit on trying to handle one music instrument. I don't know what yet.
And of course, I want to expand my relations and connection in this creative industry, from music, arts, fashion, and for sports, I want to study health and self immunity. How I can survive through this pandemic situation. I need to find my motivation in, well, maintaining my self immunity from from consuming healthy foods, uh, having daily routines that are healthy, of course. Yeah, and maybe after this situation, I would like to go to the gym again. Maybe compete in jiu-jitsu, like I competed in Brazil. I want to uh, expand my relations and connections uh, in this topic as well, like sports and like parkour and calisthenics and bouldering, yoga. There are so many things that I explored and want to go back there to explore. And then, in conclusion, uh, of my timeline, now I really want to be focusing in Poland and my self interests. And then in the end of this year and 2022, I will be focusing on two other brands that is in the fashion world. So for me personally, my life plan is actually to go with the flow with everything life throws at me, to adapt and make the best of my time here, enjoying it by learning and creating. So that's it, I guess. Thank you. And yeah. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih buat teman-teman, kakak-kakak, para orang tua, dan mentor semua yang telah menyiapkan waktunya untuk nonton presentasi ini. Kali ini aku mau presentasi akhir nih. Tapi presentasi akhir kok judulnya awal nih. Wah, gimana nih? Menurut aku karena walaupun ini akhir aku di KPB, ini awalan baru buat aku untuk maju ke depan ke fase hidup yang berikutnya gitu. Langsung saja nih, outline presentasi hari ini. Kali ini aku mau ngasih tahu dulu nih siapa aku. Lalu aku kasih tahu tujuan awal aku masuk KPB itu apa. Selanjutnya di KPB aku udah ngapain aja sehingga sekarang jadi kayak gimana gitu. Aku kayak gimana nih orangnya sekarang. Selanjutnya masa depan akan gimana dan life plan aku nih untuk beberapa tahun ke depan akan seperti apa. Setelah itu diakhiri dengan kesimpulan. Langsung saja masuk ke bagian yang pertama. Halo, bagi yang belum kenal, salam kenal. Nama aku Dionysius Tiogo Jatmiko Utomo. Umur aku 17 tahun. Aku lahir di Bandung bulan Oktober. Jadi di sini aku tulis hampir 18 gitu. Personality type aku menurut MBTI INTP, tapi aku juga bingung nih antara INTP atau INTP gitu. Selain itu, aku juga punya concern terhadap lingkungan dan sosial serta memiliki minat atau hobi di bidang teknologi, khususnya programming, lalu fotografi juga, editing, sama main game. Nah, langsung saja nih. Visi awal aku di KPB apa? Sebenarnya ada 3. Yang pertama itu mengeksplorasi passion atau minat yang udah aku miliki, yaitu dari waktu itu adalah programming gitu. Aku memang suka komputer dari dulu dan aku explore programming dan ternyata emang senang nih, langsung cocok gitu. Lalu selain itu aku juga pengen ngembangin diri lagi untuk mendapatkan kemampuan baru, minat baru, lalu juga menggali potensi diri aku yang apa aja gitu. Selain itu aku juga mau eksplorasi diri dan membangun diri aku menjadi lebih baik lagi gitu. Ini lebih ke masuk ke karakternya seperti itu. Nah, ini realita di KPB. Jadi apakah semua itu tercapai? Tentu kita lihat nih gimana ya.
Selama 3 tahun aku di KPB ada macam-macam nih kegiatan yang udah aku lakukan gitu kan. Nah, pertama ini yang ada komunitas nih, Kebun Belakang, GSSI, dan Sanggar Mitra. Itu 3 komunitas kami waktu itu di kelas 10. Selanjutnya di kelas 11 ada proyek mandiri, aku bikin tas dari bahan jeans bekas. Nah, itu aku mulai masuk ke minat aku yang minat dan concern aku yang terhadap lingkungan begitu. Selanjutnya aku juga senang nih saat ada proyek Romansa Cadramawa. Ini adalah proyek barang kita, proyek kolektif. Di proyek ini kita buat pameran kain. Nah, di situ menarik banget, kita langsung nyobain negosiasi sama orang luar dan juga nyobain jadi event organizer gitu kan ya. Selain itu di kelas 11 juga ada program magang. Nah, itu menurut aku merupakan kegiatan yang paling menjadi highlight aku selama di KPB gitu, magang ini. Karena di situ aku senang banget bisa magang di perusahaan IT gitu, di minat aku sendiri di programming gitu, jadi bisa dikembangkan di minat aku itu gitu. Nah, dari situ magang di PT Riset Kecerdasan Buatan milik salah satu dosen ITB, Bapak Budi Raharjo. Nah, di situ aku juga dapat kesempatan untuk ikut mata kuliahnya Pak Budi ini di Advanced Programming ini di ITB gitu. Jadi aku dapat banyak banget lah dari situ, dari langsung pengalaman magang dan juga dari belajarnya. Di kelas 12 juga aku ngembangin lagi programming aku di proyek koperasi marketplace gitu. Kita bantuin bikin website koperasi marketplace Semipalar gitu. Oke. Ini di kelas 10 aku merasa aku lebih fokusnya menggali kesadaran diri, lalu mendorong diri untuk lebih keluar dari zona nyaman gitu. Jadi membesarkan zona nyaman aku gitu. Selanjutnya aku juga di kelas 11 aku berusaha mengelola diri dan mengembangkannya lagi serta menguji diri. Nah, menguji diri ini maksudnya kayak di magang tadi, karena langsung ke orang luar gitu dan di bidang yang aku sukai dan gimana nih kemampuan aku gitu kan. Lalu di kelas 12 aku lebih fokus ke mengarahkan diri aku dan mempersiapkan untuk masa depan lagi gitu kan. Gimana nih masa depan mau yang kayak gimana, harus ngarah kemana jalannya gitu. Lalu mengevaluasi diri juga gitu dari proses-proses yang sudah dijalani selama 3 tahun ini gitu. Nah, dari situ aku dapat kesimpulan nggak apa-apa salah kayak yang tadi aku bilang. Jadi belajar dari kesalahan itu memang sangat membantu aku untuk memperbaiki diri aku gitu. Dari salah aku tahu yang mana yang benar dan aku coba untuk lebih balance gitu. Bukan hanya benar tapi lebih seimbang gitu. Nah, sekarang nih aku merasa aku punya kelebihan dan kekurangan. Ini banyak ya, aku akan jelasin beberapa aja. Di tahapan ini aku merasa kemampuan berpikir aku yang sudah cukup kritis begitu. Pertama, cukup kritis, terstruktur, dan juga bisa menganalisa dengan lebih baik gitu menurut aku. Di situ salah satu poin penting yang menurut aku berkembang selama di KPB ini. Selain itu, aku juga mengembangkan kemampuan adaptasi aku. Kayak tadi di kelas 10 aku bilang masih banyak banget salah. Akhirnya lama-kelamaan aku memperbaiki diri dan sampai sekarang lebih berkurang begitu. Selain itu masih aku kesulitan. Nah, ini masih menjadi kesulitan aku. Bukan berarti tidak aku kembangin gitu, tapi masih menjadi hambatan kayak gitu. Ini ada penyakit aku sendiri ya, itu Tourette syndrome gitu ya. Aku masih susah mengendalikan diri gitu. Lalu juga bereaksi yang tepat terhadap orang lain gitu juga suka salah gitu. Lalu juga ada beberapa kayak perfeksionis, lalu translate ide yang ada di kepala ke orang lain kayak gitu juga masih menurut aku masih menjadi PR gitu. Dari analisa yang udah aku buat itu, akhirnya aku dapat kesimpulan nih, aku itu pengen berkontribusi ke orang-orang dengan bantu membangun pola yang lebih baik, yang lebih keberkelanjutan begitu. Nah, melalui misi minat aku di bidang programming. Nah, ini aku kepikirnya bisa dua ya, bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Maksudnya apa? Kalau secara tidak langsung ya aku tahu apa yang harus aku perbaiki gitu kan, tapi aku lewat programming ini jadi ngerjain sebagiannya gitu. Kalau secara langsung ya dengan programming ini aku memang mengerjakan solusi dari
si misi aku ini gitu. Jadi secara langsung gitu kan. Dari situ aku bikin follow up-nya. Ini apa yang harus aku lakukan gitu, step-stepnya begitu. Pertama menurut aku harus naikin value diri aku dulu. Jadi itu maksudnya kayak kemampuan diri aku gitu, ilmu dan lain sebagainya gitu. Selain itu aku juga harus tunjukin nih, aku emang misinya begini, ditunjukin di dalam perilaku perbuatan aku sehari-hari begitu. Lalu juga aku harus mengetahui apa yang orang-orang lain butuhkan, apa pandangan orang-orang lain. Jadi setelah itu baru di tahapan keempatnya aku menggabungkan keduanya itu. Nah, setelah digabungkan, ngerti apa nih yang harus dilakukan gitu kan. Nah, aku ya melakukan si hal yang bakal mencapai misinya tersebut gitu. Nah, yang terakhir adalah memperbaiki dan melanjutkan pola yang sudah baiknya ini, yang sudah lebih berkelanjutan yang ingin aku capai itu gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke life plan aku. Jadi untuk pertamanya itu aku ingin mulai fokus ke belajar gitu. Belajar untuk kuliah nanti gitu. Karena aku pengen kuliah di bidang programming, di IT begitu. Sehingga aku butuh untuk menguasai mata pelajaran seperti itu gitu. Selanjutnya aku juga mau bikin proyek-proyek sampingan gini. Kayak ini ada bikin website portofolio begitu. Ini juga ada Climate Science Olympiad itu adalah esai gitu. Aku juga pengen cobain gitu. Kayak macam-macam aku coba-cobain, tapi menjadi proyek sampingan gitu. Yang utamanya, yang menjadi prioritas utama tetap yang belajar untuk persiapan UTBK dan kuliah gitu. Jadi UTBK kenapa? Karena aku pengen kuliah di ITB gitu. Selanjutnya aku juga pengen mulai lebih menghargai orang lain gitu. Dan menemukan ritme aku gitu. Gap year ini gimana gitu. Nah, ngomongin gap year, di 1 tahun ini emang aku pengen gap year gitu. Jadi selain yang tadi, aku kenapa pengen gap year karena pengen ya nyiapin diri untuk kuliah, tapi juga untuk explore diri aku, untuk nguatin lagi diri aku gitu. Ini udah masuk ke step yang pertama tadi yang ngomongin value. Jadi aku udah mulai pengen naikin value diri. Gimana caranya? Yang pertama adalah juga dengan baca buku gitu. Aku pengen eksplorasi lewat membaca buku-buku yang non fiksi gitu. Jadi bisa dari situ menemukan mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Selanjutnya aku juga pengen udah diterima gitu kan, karena gap year ini aku pengen diterima di ITB. Selain itu pengen juga menggarap YouTube ya. Jadi kayak minat aku yang tadi aku jelasin di awal, salah satunya adalah videografi. Selain itu aku juga punya beberapa kayak target-target pribadi nih sebenarnya, yang kayak solo traveling gitu, lalu melanjutin minat fotografi aku, lalu juga coba ngekos gitu untuk nge-push diri aku lagi biar bisa lebih siap, terutama untuk kuliah dan untuk kehidupan di kedepannya ini gitu. Selain itu aku juga pengen cobain jadi supir Gojek gitu. Untuk apa itu sebenarnya merupakan salah satu bucket list aku, jadi aku masukin juga. Tapi juga aku pengen sekaligus lihat gitu, ngerasain sekaligus kayak gimana sih rasanya gitu kan. Itu udah masuk ke step yang tadi aku bilang ketiga. Nah, jadi mulai dicicil gitu. Selain itu aku juga pengen coba untuk mulai nyampein concern aku tadi, yang lingkungan dan sosial gitu. Selanjutnya 1 tahun sudah lewat, 5 tahun aku udah di kuliah. Aku mau 4 tahun di kuliah ini, karena 1 tahun tadi udah untuk gap year, 4 tahun bisa lulus dengan magna cum laude gitu. Jadi aku pengen IPK aku ya tinggi gitu. Aku pengen baik. Kenapa baik? Karena ya kalau baik ya berarti aku mampu gitu untuk menjalani si programming ini gitu. Selain itu aku juga pengen coba magang lagi. Nah, kali ini pengen di perusahaan yang lebih besar gitu. Jadi aku tahu gitu rasanya kerja profesional kayak gimana gitu. Dan aku juga pengen di tahun akhir aku udah dapat pekerjaan gitu. Jadi bisa sambil kuliah dan langsung lanjutin kerja gitu. Selain itu aku pengen juga mulai masuk ke tadi yang step kedua. Nah, jadi aku sendiri hidupnya udah lebih berkelanjutan gitu, terutama mungkin dalam segi terhadap lingkungan dan juga sosial gitu kan. Nah, selain itu aku juga pengen coba keluar negeri untuk meluaskan persepsi aku gitu terhadap dunia ini kayak gimana sih gitu. Jadi aku bisa ngambil kesimpulan yang lebih baik lagi gitu. Selanjutnya di 10 tahun berikutnya, jadi 5 tahun setelah aku lulus, aku mau, tadi kan aku bilang kerja. Nah, setelah bekerja selama mungkin 1 tahun, atau mungkin justru bekerja lagi sambil langsung kuliah S2. Tapi aku pengen kuliah S2-nya itu yang kualitasnya memang lebih bagus gitu.
Aku di sini tulis Ivy League gitu. Sebenarnya ya nggak harus Ivy League juga, kalau ternyata yang lebih bagus buat aku itu adalah universitas yang lain gitu. Intinya adalah universitas yang bagus untuk aku ndalemin apa yang nanti aku pilih untuk aku jalani ke depannya gitu. Nah, aku juga punya goal-goal yang berkaitan dengan pekerjaan. Aku pengen bekerja di perusahaan yang nasional gitu. Jadi ya seperti tadi kenapa aku pengen coba jalan dan lihat ke luar negeri, aku pengen besarin perspektif aku dan gimana sih orang profesional yang lebih profesional itu cara bekerjanya gimana. Selain itu aku juga pengen punya proyek kolaborasi gitu. Jadi proyek kolaborasi ini yang mendukung si misi aku tadi untuk membuat dunia yang lebih sustainable gitu. Selain itu aku juga punya goal untuk kerja di multi-billion company, tapi ya entah goal ini akan bertahan atau tidak gitu. Yang jelas aku pengen kerja di perusahaan yang lebih profesional begitu. Selanjutnya aku juga ingin berkontribusi untuk ini sudah mulai merubah perspektif orang, pola orang tadi itu agar bisa lebih baik lagi gitu. Dan aku juga pengen ikut coding competition gitu. Ya ini sebenarnya semuanya ini untuk meluaskan perspektif aku dan pikiran aku gitu. Nah, masuk ke bagian terakhir nih, yaitu kesimpulan. Nah, jadi ya apa yang bisa aku ambil dari presentasi akhir ini ya, aku ingin memperbaiki pola yang ada di dunia ini biar menjadi lebih berkelanjutan lagi, terutama dalam segi sosial dan lingkungan gitu. Berkelanjutannya contohnya apa nih, kayak misalnya ya cycle produk gitu, jadi nggak udah jadi sampah udah nggak bisa diapa-apain, misal itu contoh pertama. Contoh kedua misalnya kayak pola gimana kita bangun usaha, persaingan dan lain sebagainya gitu. Jadi aku pengen kita ini bisa menjadi lebih baik, tapi aku masih kebingungan aku harus masuk fokusnya itu ke sebelah mana gitu. Apakah harus semuanya secara garis besar ataukah salah satu? Nah, di situ aku masih belum terlalu yakin. Selanjutnya aku ingin mendalami minat-minat aku ini gitu. Programming, fotografi, editing, dan juga aku pengen coba DIY gitu. DIY misalnya juga bisa juga kayak elektro gitu maksud aku. Nah, aku merasa aku itu punya potensi yang bagus. Aku harus mengembangkan potensi tersebut. Aku harus mengusahakan agar potensi aku itu bisa benar-benar terlaksana ya sepenuhnya gitu. Aku merasa harus memiliki optimisme yang lebih tinggi, determinasi yang lebih baik juga, lalu juga manajemen diri yang lebih baik ini, agar aku sendiri tidak stres dan orang lain juga menangkap apa yang aku lakukan positif gitu. Yang terakhir, aku ingin fokus ke akademis aku, kayak ya kuliah ini seperti contohnya, lalu komunitas, membangun jaringan, dan sambil semuanya itu tetap aku lakukan sesuai dengan minat yang aku miliki gitu. Nah, sekian. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Silakan untuk pertanyaannya. Semoga kita semua bisa berhasil. Amin.